Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, great. I hope even though we are still in pandemic situation, we are still in good condition and we still keep healthy. Okay, my student, before we continue our topic today, so I'll ask you, do you still remember about the material last week? Apakah masih ada yang ingat mengenai materi kita minggu lalu? Okay, great. So last week we have learned about what does it mean by opinion and thought. Jadi kita minggu kemarin telah mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan opini, pendapat, thought, atau pikiran, dan juga mengenai ekspresinya, strukturnya, language feature-nya, dan fungsi sosialnya. And today, we will continue about that material. Do you know? Okay. Today, we will continue about the material about the use of I think, I suppose, and in my opinion. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai bagaimana penggunaan dari I think, saya pikir, I suppose, saya rasa, dan in my opinion, menurut pendapat saya. Okay, so there are many ways to give opinion and idea by using gambits. Jadi ada beberapa cara untuk memberikan pendapat kita atau ide kita mengenai langkah-langkah awal. Nah, jadi kali ini kita akan membahas 3 gambits. Nah, yang pertama I think. Jadi kita akan membahas mengenai intinya saja dulu. Nanti baru kita masuk ke contoh dan strukturnya. Jadi I think itu adalah it is informal way to give opinion. Jadi ini adalah cara yang tidak formal dan it used to make opinion and statement sound less dogmatic. Jadi I think ini digunakan untuk menyatakan pendapat kita atau pernyataan kita yang kedengarannya kurang sesuai dengan aturan. Jadi penggunaan I think ini ketika kita ingin memberikan pendapat atau ide kita yaitu dengan dengan cara yang tidak formal, jadi tidak sesuai dengan aturan, jadi hanya sederhana saja. Dan in my opinion, menurut pendapat saya, yaitu dia merupakan gambit yang secara formal untuk menyatakan pendapat. Jadi ketika kita ingin menyatakan pendapat yang formal, maka kita akan menggunakan in my opinion. And the last, I suppose. Nah, I suppose ini adalah it used to give opinion as a guess. Jadi ketika kita ingin memberikan pendapat, jika kita menggunakan I suppose, ini digunakan untuk menyatakan perkiraan kita atau dugaan kita. Dan I suppose ini it used to inquire politely about something. Jadi untuk menanyakan dengan sopan mengenai sesuatu. Dan I suppose ini is used to say that jika kita ingin mengatakan ketika kita memiliki sebuah pendapat atau or you believe something to be true, ketika kita mempercayai sesuatu yang akan terjadi yang memang benar adanya. Okay, let we start from I think. Jadi kita telah membahas sebelumnya secara umum saja penggunaan I think ini adalah cara yang tidak begitu formal ketika kita ingin memberikan pendapat. Well, let we see the example. Jadi, mari kita lihat contohnya seperti I think that you are wrong. Jadi, saya pikir kamu salah. Atau I think that we should be careful. Saya pikir kita harus lebih berhati-hati. Atau I think that you should go to your home now. Jadi saya pikir kamu harus pergi ke rumah kamu sekarang. Atau I think it's
a good idea. Saya pikir itu adalah ide yang bagus. Atau juga bisa, I think we must study harder than before. Jadi saya pikir kita harus lebih giat lagi belajar dari yang sebelumnya. Jadi ketika kita memberikan I think ini adalah ketika kita memberikan pendapat secara tidak formal. Seperti kita kepada teman kita tidak menggunakan aturan. Jadi kita hanya bisa menggunakan ungkapan yang sederhana saja. I think you are wrong. Jadi kita hanya memberikan pendapat secara sederhana, tidak sesuai dengan aturan, yaitu dengan cara yang tidak formal. Nah, itulah yang dimaksud dengan I think. Untuk strukturnya yaitu I think ditambah that. That ini boleh ya, boleh tidak. Dan ditambahkan dengan opinion sentence. Jadi kalimat yang menyatakan pendapat kita. Seperti contohnya di sini, I think that you are wrong. Jadi, you are wrong ini merupakan opinion sentence. Kalimat yang menyatakan opini kita. Okay? Any questions so far? Okay, if no question, let we continue about the second gambit. Nah, yang kedua yaitu in my opinion atau menurut pendapat saya. Jadi, in my opinion ini kebalikan dari I think. Sedangkan I think tadi informal, jadi yang opinion ini menurut pendapat saya, kita memberikan pendapat dengan cara yang formal ketika memberikan pendapat. Okay, let we see the example. Nah, sebagai contohnya, in my opinion, Mr. Andi is a good teacher. Jadi ketika kita ingin memberikan pendapat kita secara formal, yang sesuai dengan aturan, maka kita menggunakan in my opinion. Atau selanjutnya, in my opinion, we should enter the class earlier. Menurut pendapat saya, kita harus masuk ke kelas lebih awal. Atau yang lebih sopannya seperti, in my opinion, you need to fix your bicycle so you can ride it again. Jadi menurut pendapatku, kamu harus memperbaiki sepeda kamu sehingga kamu bisa mengendarainya kembali. Atau, in my opinion, taking train is better than taking a bus. Jadi menurut pendapatku, naik kereta itu lebih baik dari naik bus. Atau yang seperti ini bisa juga, in my opinion, female students are more disciplined than male students. Jadi menurut pendapatku, siswa yang perempuan lebih disiplin dari siswa yang laki-laki. Nah, jadi penggunaan in my opinion ini biasanya lebih digunakan ketika kita ingin memberikan di formal way, cara yang lebih formal. Nah, untuk strukturnya yaitu in my opinion ditambah dengan opinion sentence. Sebagaimana contoh, in my opinion di contoh yang pertama, Mr. Andi is a good teacher. Jadi, ketika kita ingin memberikan pendapat kita secara formal, kita menggunakan in my opinion. Jadi, in my opinion, Mr. Andi is a good teacher adalah opinion sentence kita. Okay? The next about I suppose. Jadi, I suppose ini digunakan ketika kita ingin memberikan pendapat kita sebagai pendapat kita itu hanya berupa perkiraan atau dugaan. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, I suppose you have known each other for a long time. Saya rasa atau saya kira kamu sudah mengetahui satu sama lain sejak sudah dalam waktu yang lama. Atau I suppose you are hungry now. Saya rasa kamu lapar. Jadi penggunaan I suppose ini ketika kita memberikan pendapat kita yang berupa dugaan atau perkiraan. Seperti I suppose you are hungry now. Jadi kita memperkirakan bahwa teman kita itu lagi lapar. Atau kita juga bisa menggunakan I suppose the weather atau kita memberikan pendapat kita
bahwasanya itu akan terjadi hujan karena kita melihat dari cuaca yang mendung. Jadi penggunaan I suppose ini berdasarkan perkiraan kita atau dugaan kita. Nah, ketika kita ingin merespon idea dengan suppose ini, kita juga bisa menggunakan so untuk menjauhi, to avoid something that repeat. Untuk menjauhi, untuk mengulang idea kita ini. Nah, sebagai contohnya, si A berkata kepada si B, I suppose we will get the result of the test today. Saya rasa kita akan mendapatkan hasil dari tes kita sekarang. Nah, si B ini dia ingin menjawab, merespon ide ini dengan suppose juga tanpa mengulang ide dari si A ini. Nah, maka si B ini menggantinya dengan so. Ya, dan si B menjawabnya, yes, I suppose so. Jadi si B ini tidak perlu mengatakan, yes, I suppose we will get the result of the test today. Jadi si B hanya menjawabnya dengan, yes, I suppose so. Jadi so ini memang pengganti dari ide, we will get the result of the test today. Nah, jadi itu maksudnya dari penggunaan so di suppose ini. Nah, mengenai structure-nya, yaitu I suppose plus that plus opinion sentence. Sebagaimana contohnya, I suppose boleh digunakan that, boleh tidak. You have known each other for a long time. Jadi, you have known each other for a long time itu adalah opinion sentence. Nah, okay. I think jadi kita telah mempelajari mengenai 3 langkah pertama dalam menyatakan ketika kita ingin menyatakan pendapat atau ide kita. So, today we will conclude about our topic today. Jadi, I think itu adalah ketika kita ingin memberikan pendapat itu dengan cara yang tidak formal. Sedangkan in my opinion yaitu adalah dengan cara yang dalam keadaan yang formal, ketika formal. Sedangkan I suppose ini yaitu ketika kita ingin memberikan pendapat di mana pendapat itu hanya berupa dugaan atau perkiraan. Okay? Do you have any questions so far? Okay, I think that's all for our topic today. Thank you very much for your kind attention. I'm sorry for my mistake. And inshallah, we will meet again next week. And I will give the exercise in our WhatsApp group. So I hope we are still in good condition. Please keep healthy. Don't go everywhere if you don't need outside. Jadi kita harus memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap gunakan masker. Okay, let's say hamdalah and please do the exercise and read the relevant materials for next week. Okay, let's say hamdalah, and last I'd like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.